naik ada sebentar ya. Sabar teman-teman. Dinan, coba Dinan, silakan. Ya, Dinan. Oke. Dinan. Siap. Ya, silakan Dinan. Silakan Dinan. Oke, Abang. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Silakan nyalakan kamera dulu, Bang Dinan. Nah, kan. Oke, silakan. Apa yang mau Anda utara? Anda Muslim atau apa, Bang? Kristen, Bang. Kristen. Ya, silakan, Bang. Apa yang mau Anda tanggapi, Bang? Saya agak keluar dari tentang diskusi kita dengan tema, tapi saya belum tahu temanya. Tapi yang saya mau tanyakan sedikit-sedikit mau diskusi tentang ketika dalam firman Tuhan itu di Perjanjian Lama. Nah, ini juga untuk kita mempelajari dan mungkin untuk memberi pengalaman atau pengetahuan saya tentang ketika Adam dan Hawa menurunkan Kain dan Habel. Itu ketika Kain mematikan keturunan ini yang sedikit itu firman Tuhan itu. Abang bisa untuk mencerahkan kita untuk kita bisa. Coba Bang dicerna dulu Bang pertanyaannya Bang ya. Coba Abang kalau bikin pertanyaan dicerna dulu lah. Saya mumet juga dengar apa yang mau ditanya itu apa. Tahukah kalian teman-teman yang bikin saya itu sakit kepala? Ya kayak begitu teman-teman. Kadang-kadang orang naik itu nggak tahu mau ngapain gitu loh. Coba biar jelas, kalian sebelum naik itu udah tahu kalian mau ngomong apa. Yang sedikit-sedikit itu Bang, yang ini tuh Bang, yang keturunan sedikit-sedikit. Apa sih? Lagian kita mau melanjutkan yang tadi dulu ini. Anda datang-datang sudah lompat. Nanti datang yang satu lagi lompat. Oke, kita kasih naik ada Angga. Bodreki ya. Halo. Mau. Selamat malam Bang Edis. Salam. Selamat malam. Salam Bang. Kristen atau Islam Bang? Saya Kristen Katolik Abang Edis. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda tanggapi Bang? Kalau menurut saya Bang ya, kalau itu dikasih label itu, kalau menurut saya lihat dulu daerahnya juga kan, kasihan penjualnya. Kalau seandainya macam di daerah NTT, kalau kasih label itu, label yang itu ada yang nggak laku, kasihan penjualnya nanti. Sebenarnya itu kasih label itu makanan itu lihat juga daerahnya. Karena pernah saya dengar dulu ada juga dulu di daerah Kristen itu masa babinya mau dibilangin halal itu kan sudah salah kaprah sebenarnya. Nah itu saya pernah dengar itu dulu, saya pernah dengar ya Bang ya. Makanya saya bilang kalau kasih label itu makanannya, kalau bisa lihat dulu kondisi daerahnya seperti apa kan gitu. Kalau makanan-makanan umum ya boleh, tapi untuk makan makanan apa ya harus dilihat dulu kan daerahnya di mana gitu. Oke. Hanya itu Bang? Siapa Bangku? Itu aja. Saya cari dulu beritanya ya, berita yang jelas ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang Edis. Makasih Bang, makasih. Ini saya baca dulu. Saya baca dulu berita yang sesungguhnya ya. Nih. Produk makanan dan minuman yang mengandung bahan tidak halal non halal wajib mencantumkan label non halal. Nah ini beritanya teman-teman. Nah ini ternyata benar. Saya balikan dulu ya, biar kalian dengar nih beritanya nih.
Bagaimana ceritanya ini seperti ini ya. Kan sebenarnya kalau nggak ada tulisannya halal ya udah nggak usah dimakan gitu loh. Kan gampang kan? Bentar nih. Aduh. Nah, hari ini kita bahas-bahas isu yang sedikit-sedikit anu saja ya. Sedang-sedang saja isunya. Nih. Produk makanan dan minuman yang mengandung bahan tidak halal, non halal, saya pakai tunjuk-tunjuk saya dulu ya. Nih ya teman-teman ya, produk makanan dan minuman yang mengandung bahan tidak halal, non halal, wajib mencantumkan label non halal atau keterangan tidak halal di Indonesia sesuai dengan aturan BPJPH. Ini memangnya lembaga negara kok ngatur-ngatur begini? Kan BPJH tadi, BPJPH ini kan bukan lembaga negara tadi kan? Iya kan? Nah, kategori produk wajib label non halal, produk mengandung babi. Kemudian produk mengandung alkohol. Nah, semua makanan mengandung alkohol, Pak. Gimana? Loh, buah-buahan itu mengandung alkohol. Pisang goreng ada alkoholnya. Kemudian apalagi durian. Durian itu ada alkoholnya. Berarti kalian tak boleh. Itu haram. Itu durian itu haram. Haram. Bahan haram lainnya. Daging karnivora, reptil, hewan yang mati tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam. Itu pemotongan ayam itu pakai mesin itu, mesinnya udah disyahadatin belum itu mesinnya? Oke, kita lanjutin lagi nih ya. Aditif makanan mengandung bahan seperti gelatin, emulsi dan enzim dan seterusnya nih. Sesuai pernyataan terbaru Februari 2000, baru ini kan? Dengan bahan tersebut dikecualikan dari kewajiban serta dan seterusnya. Ini nih, kita baca dari Kompas ya. Perhatikan nih. Tetap berlaku sertifikat halal untuk produk AS, makanan non halal wajib ada keterangan tuh. Ini kan ternyata benar yang saya baca. Memang benar teman-teman. Harus ada wajibnya, wajib ada keterangan. Jadi kalau kalian produksi makanan harus ada tulisannya di situ. Tidak halal. Aduh. Juru bicara Kementerian Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan Indonesia tetap memberlakukan sertifikasi halal terhadap produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Nah, Haryo menegaskan jika ada makanan dan minuman dari AS yang tidak halal, maka harus diberi keterangan non halal. Harus itu ya. Tidak mengecualikan sertifikat halal untuk produk AS, Indonesia tetap memberlakukan dan seterusnya. Nih. Kelihatan ya? Hal ini untuk memastikan konsumen Indonesia mengetahui secara detail produk-produk yang akan digunakan. Intinya adalah, itu intinya melindungi umat. Supaya apa? Supaya umat kalau makan yang halal-halal. Begitu. Itu intinya teman-teman ya. Jadi kalau ada makanan beredar, misalnya dia mengandung alkohol, mengandung apa begitu, tulisannya harus ada. Ini produk non halal. Supaya apa? Supaya umat muslim tidak salah makan. Itu maksudnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah yang menyertifikasi itu bayar? Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah kenapa begitu ketatnya soal makanan. Sangat ketat sekali soal makanan. Kalau ini haram, tidak boleh dimakan. Seharusnya yang diketatin pertama itu uang, haram atau halal itu yang korup. Tapi percaya nggak percaya kalian ya teman-teman ya. Koruptor yang muslim,
koruptor-koruptor yang muslim, suruh makan daging babi, saya jamin mereka akan berkata, tolak, haram pada daging babi. Haram pada daging babi, haram. Daging babi? No. Tidak ada label MUI? No, haram. Kalau korupsi? Berat ini. Seperti itu. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa yang diperjuangkan itu hanyalah soal-soal makanan? Padahal kalau Anda makan itu yang rugi nggak ada. Kalau Anda tidak makan daging babi, orang di sekitar Anda tidak ada yang rugi. Kalau Anda haram-haramkan itu, yang untung Anda orang lain nggak ada ngaruh apa-apa. Coba yang diharamkan itu adalah uang korupsi itu. Gimana ini? Ya, kita kasih naik ada Alif Abdurrahman. Silakan. Silakan Alif. Selamat malam Bang Edis. Ya, selamat malam. Itu Anda Saya mau berisik loh, nanya, suara yang motor-motor lewat itu kemarin. segala macam. Oh ya, di pinggir jalan Bang Edis. Ya, gimana? Saya mau nanya tentang ketuhanannya Bang Edis nih, karena belum selesai kemarin. Anda lari-lari. Ya, tidur dulu di bawah sana. Dari kemarin ketuhanan terus. Ayo silakan. Udah dibilang Tuhanmu itu yang di kuburan itu kok. Susah. Kamu ini mau bahas ketuhanan terus. Udah ini loh. Nah, kamu saya kasih tonton videonya ya nih, biar lebih gede nih. Saya kasih kamu yang lebih besar nih. Kamu bahas ketuhanan, terus ketuhanan dari dulu ketuhanan. Nggak ada isumu yang lain. Tuhanmu sudah ada di kuburan, kok ketuhanan lagi kau bahas? Nih, saya kasih kamu tunjuk nih masalah ketuhanan nih. Saya balik dulu kamera saya ya. Itu lagi yang dibahas ini. Berat ini. Nih, saya besarin sama kamu. Saya itu sudah diskusi masalah tentang Tuhan itu udah sampai butek. Kamu tinggal tonton saja nih, mampir ke profil saya nih, Edis TV, kelihatan? Kelihatan ya? Kamu ketik saja nih, pendebat kawakan, ya, senior Islam yang berdebat sama saya, sudah ngakui siapa Tuhannya. Dengar, mau saya sebutin satu persatu. Kita kasih contoh. Nih, Ustadz Tasik Ngaji, coba kita klik. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Ngaji. Saya tantang dia debat untuk membahas apakah Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Dan dia mengakui Muhammad itu Rob. Rob Muhammad itu. Belum berdebat. Nah, jelas ya. Satu. Siapa lagi? Nih. Oh, siapa banyak ini? Semua. Uncu PE juga mengakui nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Robnya zaman itu Muhammad. Siapa lagi? Mau saya sebutin sampai bosan ini. Banyak ini orang-orang pendebat senior. Bukan pendebat abal-abal yang mengakui Muhammad itu Rob kalian. Nih,
Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Rob kami mati punya masalah. Kenapa dia manusia? Baik, minta konfirmasi. Sekarang saya tanya ke Adaman, apakah Nabi Muhammad itu Rob? Rob. Kenapa tidak minta konfirmasi dulu ke saya? Tuh, lihat tuh, ribut kalian, Rob kalian sampai sekarang belum kelar. Siapa lagi? Nih, bukan cuma 1, 2. Nih, Rashid. Perhatikan. Salam. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Nabi. Agama apa? Islam. Wah. Kau mau bahas ketuhanan. Urus dulu Tuhanmu yang ada di kuburan, robmu itu. Robmu di kuburan nggak kau urusin. Suruh bangun robmu sana. Ya, ayo silakan. Jangan bahas rob lagi, udah bosan kita. Udah jenuh bahasanya itu lagi, rob lagi, Tuhan lagi. Robmu yang ada di kuburan suruh bangun dulu. Robmu belum bangun-bangun, udah berapa tahun gak bangun-bangun robmu. Ya. Oh, by the way teman-teman, Busway teman-teman. Ini saya harus kerja mengantar. Ya, teman-teman, karena kita harus kerja mengantar ya teman-teman ya. Jadi saya harus berangkat kerja. Jadi kita tutup dulu acara kita. Oke, teman-teman ya. Ya.